membawakan serangan dengan judul Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dengan ayat pendukung Quran Surah Yunus ayat 99 sampai 100 dan Quran Surah Al-Imtahanah ayat 8. Disilakan bersiap-siap. Grup dengan nomor peserta SQ.05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang kami banggakan, Muhammad Hashim Kamali, seorang mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, di dalam bukunya yang berjudul The Middle Path of Moderation in Islam, The Quranic Principle of Wasatiyah, menyatakan bahwa moderasi beragama adalah kunci penting dalam kehidupan beragama untuk menjaga keseimbangan agar anggota masyarakat mau saling menghargai. Namun hadirin, jika sikap ini tidak mau diimplementasikan, maka potret agama yang harmonis akan semakin terkikis. Potret agama yang harmonis bisa menjadi teroris yang sangat sadis. Potret agama yang harmonis malah memupuk paham fundamentalis yang radikal dan anarkis. Bahkan yang lebih parah lagi, bisa meruntuhkan persatuan dan kesatuan yang membuat bangsa Indonesia hancur berantakan. Untuk itu, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Yunus ayat 99 sampai 100. Walau
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, huruf hamzah pada kalimat apa anta adalah istifham yang mengisyaratkan bahwa manusia mustahil menyalahi kehendak Allah. Sehingga Imam Al-Baitawi dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil juz 11 halaman 117 menjelaskan bahwa فلا يمكن تمثيله بالإكراه عليه فضلا عن الحق والتحرير. tidak akan memperoleh iman dengan paksaan, apalagi dengan hasutan dan provokasi. Selanjutnya, Abu Bakar Al-Jazair dalam tafsir di Kalamil Aliyil Khabir jilid 2 halaman 511 menjelaskan bahwa أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أي إن هذا ليس لك ولا كفلت به. bukan tugas dan hak Nabi Muhammad perihal keimanan seseorang. Demikian yang ditegaskan Al-Quran. Tapi akhir-akhir ini justru jadi pemantik perpecahan dan perseteruan, jadi alasan untuk saling mengkafirkan. Karena itulah moderasi beragama penting diimplementasikan melalui prinsip at-tawazun, keseimbangan, al-i'tidal, keadilan, at-tasamuh, toleransi, at-tawazun, jalan tengah. Namun hadirin, implementasi moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari maraknya radikalisme, bergejolaknya ekstremisme, tersebarnya terorisme, perkembangan ideologi yang merongrong Pancasila, aksi penegakan khilafah yang ingin mengganti konstitusi negara, bahkan mirisnya umat seagama saling mencela, merasa paham agamanya paling benar, cara beribadahnya paling benar, sehingga muncul pertanyaan besar, mengapa kita saling membid'ahkan padahal agamanya sama, kitab sucinya juga sama? Lalu apa masalah
kelompok radikal memahami teks secara parsial, sedangkan lainnya memahami teks secara kontekstual. Maka pada kondisi inilah sikap wasatiyah atau moderasi beragama penting mengubah wajah Islam yang sering disebut sebagai Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang nyaman, Islam yang damai, Islam yang tentram, serta menjadi rahmatan lil alamin. Betul hadirin. Lantas, bagaimana cara kita mengimplementasikan moderasi beragama di Indonesia? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Sa'ad dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 28 halaman 110 menjelaskan, لا ينهاكم الله من البر والصلة والمجامعة بالمعروف بالقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم. maksudnya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama. Sebagai kesimpulan syarahan kami, moderasi beragama penting mewujudkan Islam yang damai. Penganut agama yang moderat adalah mereka yang saling bertoleransi dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai, bukan saling mencaci, saling bertoleransi, bukan intoleransi. Jika Indonesia harmonis, insya Allah
sebagai penutup syarahan kami, marilah kita mendengarkan syair yang diciptakan oleh Buya Hamka. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantapkan hadirin. Cukup sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.